Enggak yang ada manusia yang putih itu lupa. Albino. Istilahnya albino, sama itu namanya albino. Tapi kalau ikan hias albino itu lebih mahal. Ikan albino. Matanya kan merah juga. Jadi ikan hias ini bisa juga kita buat albino. Bisa. Iya, bisa. Saya belum pernah bilang, kalau patin albino, kita silakan albino, keturunannya ada yang nggak albino. Ada yang nggak albino. Kaki-kakinya kaki turunannya kan panjang. Jauh. Enggak maksudnya itu jadi kakinya bapak sama Iya. dan bentuknya kapan itu kan atasnya kan ada. Tulang delapan. Kadang-kadang nggak muncul warna kan ya mungkin kakinya nggak tahu. Mungkin dari situ. Tiba-tiba muncul. Nenek moyangku seorang pelaut itu. Silakan masyarakat. Oh, besar Oh, Sarifah. Ini yang kedua ya. Ketiga dapat kulkas. Ini pemanasan udah. Oh, pemanasan ini inti. Jadi lupa dia. Gini, sebenarnya yang mana sih yang lebih efektif untuk mencari strain yang lebih bagus dari warna ikan hias ini dari kita lihat dari induk dari kromosomnya yang dominan atau dari hormon yang kita buat ke pemijahannya itu, mana yang lebih, kan kita kan mau menghasilkan ikan hias itu yang bagus warnanya, yang cemerlang gitu. Kita mengambil yang mana yang lebih bagusnya gitu, mengambil dari kromosomnya itu atau dari hormon yang mau kita masukkan ke ini, yang lebih gampang gitu, yang lebih mudah gitu. Hormon apa? Gampangnya paling nanti bapak ibu bikin sekroversal, itu kan gampang. Kalau sekroversal, nanti kita kan diskusi tentang sekroversal, ya. Tapi belum. Sekroversal itu bisa dilakukan dengan manipulasi hormon maupun dengan manipulasi kromosom, ya. Nanti itu paling gampang. Tapi yang dengan manipulasi kromosom itu sulit. Dalam arti pengerjaannya ribet. Paling gampang nanti sekroversal dengan manipulasi hormon, ya, hormon steroid. Nanti jenis-jenis hormon steroidnya apa aja nanti kita diskusikan nanti buat praktiknya. Tetapi kalau untuk ibu nanti mau diimplementasikan, karena ada yang berbeda, ikan hias itu yang cantik jantan gitu loh, yang cantik-cantik jantan. Kita kan mau pengen populasinya jantan semua, tapi kalau kita memijahkan itu kan tidak semuanya jantan. Pasti kalau kita mijahin pasti ada jantan, ada betina. Nah, betina ikan hias itu gak cantik, jadi harga jualnya itu pasti lebih rendah. Nah, yang harga jualnya bagus itu jantannya. Oke deh, misalkan 50% jantan, 50% betina. Nah, sebentar kan kita mau cari untung besar. Mau cari untung besar ngapain semuanya jantan. Nah, salah satu treatmentnya nanti dengan sekroversal. Jantan semua warnanya lebih cantik. Kenapa bisa sekroversal di ikan? Karena ikan kan belum diferensiasi seksnya masih bisa berubah-ubah. Tidak seperti manusia. Dari lahir udah Manusia itu. dari lahir udah tahu perempuan atau laki-laki. Kecuali pada saat besar dia mau pilih yang lain kan, transgender. Nanti Bu Sarifah mau yang mana? Kalau mau sekroversal boleh nanti buat implementasi. Ini Bu Sarifah sudah mindsetnya ke depan. Nah, Bu Sarifah nanti boleh mau implementasinya sekroversal boleh. Nanti dengan bahan-bahan apa yang paling gampang dengan manipulasi hormon steroid tadi. Kalau dari nutrisi bisa Kalau dari nutrisi nggak bisa. Kalau dari nutrisi bicara ke nutrisi itu nanti kan ke pertumbuhan, kualitas telur. Kalau di warna nggak ada. Kalau Bisa pewarna menggunakan. dari nutrisi bisa, tapi pemeliharaan larva dengan pemberian pigmen warna bisa juga. Bikin formulasi pakan yang mengandung pigmen warna itu bisa juga. Macam Nah, cat ibu mau yang rambut. mana? Yang cari yang menurut ibu bisa diimplementasikan di sekolah ibu. Semua susah mencari yang mudah. Ada satu. Jadi banyak dia dokter, tapi susahnya nyari penelitiannya. Aku jadi Bu Sarifah. Contoh ikan banyak. Jangan dipakai pigmen tuh cat rambut. Nanti
Oh. Paling-palingnya. Aman. Jamnya jam berapa konsultasi? Saya mentor. Insinyur mente. Kasih Bu, udah ada Kembali sedikit kasih. pencerahan. Iya, cerahan. Nanti ibu mau yang mana boleh? Sebenarnya belum tergambar jelas Ibu, tapi setidaknya saya sudah membuka Sudah pintu itu. gambaran. Oke. Nanti hari Selasa kita bicara sekroversal ya. Soalnya Ya. masih terbata-bata, saya masuk ke mana. Oke, nggak apa-apa ibu. Kasih ya Bu. Kembali kasih Bu Sarifah. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya lagi. Silakan Pak Asep. Terima kasih waktu ini diberikan. Iya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kemudian pas pendidikan yang berdasarkan kelulusan kuliah. Ini saya ada sedikit miskonsepsi gitu. Miskonsepsi. Misalnya ada antara F2 dengan F6 gitu ya. Jadi mungkin misalnya contohkan misalnya ini indukan dipijakan kan dia punya namanya S1 ya, S1 ya mungkin ada. Lalu mungkin apakah yang maksudnya gini ya berarti apakah yang kedua kali anak atau yang anak si anak ini yang disilakannya gitu maksudnya. Oh ya. Gitu. Ya. Ya. Ini belajar biologi sebenarnya Pak Asep ya. Jadi kalau kita punya orang tua namanya parental. Iya. Ya, parental itu induk dasar. Induk dasar, kita punya induk dasar jantan, induk dasar betina. Disilakan, itu parental 1 kan, diturunkan menjadi F1, filial 1. Filial 1 kita pelihara secara komunitas, kita pantau pertumbuhannya, ambil yang terbaik dari filial 1. Kalau kita bicara ilmu breeding, seleksi ikan, 10% populasi yang terbaik itu adalah calon induknya. Calon induk, 10% dari populasi calon induk. Filial 1, populasi induknya ini dipelihara sampai menjadi induk. Nanti kalau filial 1 ini kita mau silangkan lagi dengan parental yang berbeda, itu menjadi filial 2. Nah, filial 2 sama, dipelihara lagi, populasinya disilangkan. Nah, terus sampai dapatlah F6 lagi. Makanya di BBAT itu semuanya stok data itu ada, terdata dengan baik dan benar, dan populasinya itu benar-benar dipantau. Yang menjadi calon induk itu tidak akan dijual. Balik dengan orang kita kan, yang gede-gede cepat dijual. Ini bedanya. Sementara kalau untuk induk itu tidak, yang besar-besar itu calon induk, jangan dijual. Ya, yang pencilan-pencilan itu jangan dijual, disimpan untuk menjadi calon-calon induk. Nah, ini populasi itu yang terbaik. Nah, itu sampai seperti itu. Nah, sebenarnya generasi ke-6-nya memang sebenarnya kalau secara proses inbreeding kan 8 dan dapat galur murni. Nah, dengan dicoba dengan cross breeding, hasil risetnya, ini kita terima aja hasil risetnya Balai Besar Budaya Tawar. Nah, generasi ke-6 disilakan dengan induknya lagi F2 tadi, ternyata menghasilkan generasi sangkuriang yang pertumbuhannya lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga itu dengan hasil penelitian yang cukup lama. Mungkin kalau Pak Erik main di Kanila tuh namanya capek ngerjain selective breeding itu. Saya soalnya juga berkali-kali penelitian riset saya juga di situ juga. Itu namanya seleksi induk, itu berkali-kali nyemplung nyarinya grading 10% mana yang dibuang, 10% yang disimpan, yang karena kita bicara kurva normal tadi, selective breeding, populasi, ada seleksi individu, ada seleksi famili. Nah, untuk induk lele ini juga sama seperti itu, disimpan, dipilih segala macam, kemudian dapatnya itu. Nah, dan berdasarkan parameter yang mendukung itu dan sama, kalau kita di pembenihan semua sama. Fekunditasnya lebih baik, SR-nya lebih baik, pertumbuhannya juga lebih baik. Nah, itu makanya kemudian dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengganti lele dubu adalah lele Santuria. Nah, ada lagi lele Python, ada di Jawa Timur, ada lele Mutiara. Nah, lele Python itu juga hasil proses hibridisasi. Dia melakukan perkawinan antara lele yang ada dari Python, punya populasi generasi keberapa, kemudian disilangkan dengan proses seleksi tadi, diperolehlah individu sampai sehingga Balai Benih Python tadi memiliki performa untuk jenis lele ini pertumbuhannya lebih baik. Jadi seperti itu. Tapi kalau sekolah memang nggak akan mungkin bisa, kami juga nggak mungkin bisa, karena butuh sumber
sarana prasarana dana yang sangat besar, kualitas air yang mumpuni. Bapak kan pernah ke Sukabumi kan? Air itu non-stop mengucur dengan deras tanpa ada kekeringan, nggak ada kemarau di Sukabumi. Sama Bu. Demo, Itu Balinda juga gitu. Channel pusat. air ngalir terus, bagus. Kalau Bu punya Bu Kiki di atasnya di bawah wabung, Bu. Selalu mengalir di bawah wabung, Bu. Tahu dari mana? Silakan Pak. Tadi Bapak ada Samburian kan? Ini untuk peruntukannya. Dia kan tadi kan ada kekurangan darah gitu ya. Tadi kan mungkin bisa satu apa dari Kekurangan darah. Nah, tadi untuk hidupkan ini gimana? Waktu di sini apakah bagus tidak untuk hidupkan soal hidupkannya? Nah, kan lele sangkuriang itu adalah peruntukannya hibridisasi. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Semua benih hibrida itu diperuntukkan untuk menjadi benih sebar, tidak untuk indukan. Tidak untuk indukan. Jadi hasil hibridisasi benih sebar itu adalah untuk benih sebar saja, tidak untuk indukan. Nah, kalau mau buat indukan, itu harus dilakukan proses selective breeding. Nah, selective breeding itu ada dua, ada seleksi famili, ada seleksi individu. Seleksi famili yang saya maksud, Bapak dan Ibu, nanti famili A, satu keluarga seperti Kamila itu kan hasil seleksi famili. Jadi famili A dengan famili B, itu seleksinya famili Pak, secara famili. Kalau seleksi individu, kalau ini masing-masing populasi yang berbeda, nanti individu yang terbaik itu diambil, ada cut off-nya nanti. Ya, nah seperti itu. Jadi ini yang perlu harus diperhatikan. Kalau mau akan memperoleh induk lele sangkuriang yang bagus lagi, nanti Bapak Ibu kan itu ada yang generasi Bapak melihara nih. Itu kan besar tuh. Diambil, tapi jangan dikawinkan sesama sangkuriang lagi. Ya. Besar, Bapak cari populasi lain yang populasinya berbeda, itu bisa disilangkan kembali. Nah, ini yang salah yang kadang-kadang udah sesama mereka disilakan lagi. Akhirnya tidak seperti performa yang diinginkan lele sangkuriang. Akhirnya tetap pertumbuhannya turun lagi, terjadi kematian yang cukup tinggi karena fitnessnya itu sudah jadi menurun karena inbreeding tadi. Maka yang selalu dilakukan oleh petani ikan itu inbreeding. Nah, inbreeding itu menurunkan daya tahan tubuh sehingga fitnessnya menurun. Nah, itu yang tidak dipahami oleh petani. Kalau jelasin ke petani kan agak susah tuh. Nah, terbiasa seperti nggak apa-apa nih, udah kawin aja, udah kawin. Nah, itu. Kalau mahal di kita, di petani ikan, di kita pun juga di Vector juga sama. Pencatatan, recording data. Itu yang sulit. Di sekolah juga sama seperti itu. Kalau punya induk itu harus terdata. Ada berapa jumlah induk, terus mau prediksi produksi, kontinuitas produksi kan harus jelas datanya. Kan saya bilang tadi, setiap makhluk hidup itu punya masa reproduksinya. Jadi nggak akan mungkin ikan tuh terus-terusan bisa kawin, enggak Pak. Ada masa menopause-nya. Kecuali kalau laki-laki kan sampai tua bisa juga berbuahi. Ikan pun juga sama, nggak bisa. Ada masa produktifnya. Ikan juga sama, ada masa produktifnya. Ikan mas 8 tahun. Ikan lele hanya 8 kali dipijakan udah nggak bagus. Ikan nila 2 tahun udah akhir. Kalau Bapak Ibu punya ikan nila 2 tahun umurnya, jangan lagi dipakai buat induk, bakar aja sih. Ada Bu di bawah.